Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini, Selasa 10 Juni 2025, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Firman Tuhan hari ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 15a dengan tema Roh Allah membebaskan kita dari ketakutan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mensyukuri kebaikan-Mu yang selalu baru Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Mengawali hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15a demikian bunyinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Pertama, apa yang tidak diterima oleh anak-anak Allah dalam ayat ini? Kedua, apa yang dilahirkan oleh roh perbudakan itu? Dalam ayat renungan kita pagi ini, disebutkan bahwa anak-anak Allah tidak lagi menerima roh perbudakan, yaitu sebuah keadaan di mana kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang masih berkubang dalam dosa, sehingga hasilnya adalah kita dikuasai ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan adalah sebuah belenggu yang seringkali mengikat hati kita yang biasanya dikarenakan oleh kehidupan kita yang bergelut dengan dosa. Akibatnya adalah kita menjauh dari Allah dan merasa berjalan tanpa kepastian. Sehingga kita kemudian menjadi takut gagal, takut ditolak, takut akan masa depan, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Rasul Paulus dalam ayat ini mengingatkan setiap kita, ketika kita menerima roh Allah, maka kita tidak lagi hidup di bawah roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut, karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukanlah roh yang menindas atau memperbudak kita, melainkan roh yang membebaskan dan memerdekakan kita. Roh Kudus bukan hanya mengingatkan status kita sebagai anak-anak Allah, namun juga memberikan kita kekuatan agar kita tidak perlu takut lagi, karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang menjaga, membimbing, dan menyertai setiap langkah kita. Hari ini, mari bertobat dari semua dosa yang masih sering kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari lepaskan semua ketakutan yang mengikat. Ingatlah bahwa roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala ketakutan di luar kita. Bersama Dia, kita berjalan dalam keberanian karena kita tahu kita bukan lagi hamba dosa. Kita tidak lagi diperbudak ketakutan karena kita adalah anak-anak Allah. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena Roh Kudus berkuasa sepenuhnya memimpin hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan setiap kami bahwa Roh Kudus memimpin kami, membebaskan kami dari ketakutan-ketakutan yang membelenggu kami. Karena kami sadar firman-Mu telah mengingatkan kami, roh yang ada dalam diri kami, roh Allah yang ada dalam diri kami, itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Meteraikanlah kebenaran firman, agar kami dimampukan
untuk terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman, kami hidup dalam kemenangan. Pimpin kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kami, memimpin kami di sepanjang hari ini. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.